Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Subang akan menjelaskan tentang perencanaan dari mata kuliah organisasi dan manajemen. Kami kelompok 1. Dari saya, perkenalkan, nama saya Muhfadil Permadi dengan NPM A1A 230028 dan rekan saya Agus. Agus Sony Gunawan, NPM A1A 230045. Dan dilanjutkan oleh Ilham. Nama saya Ilham Taufik Hidayat dengan NPM A1A 230048. Dilanjutkan oleh Livia. Nama saya Livia Apel Molina Senjaya, NPM A1A 230050. Dan dilanjutkan oleh Naila. Saya Nela Kosarahma dengan NPM A1A 230036. Yang pertama, ada pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan tujuan, pengumpulan informasi, analisis informasi, dan pengambilan keputusan mengenai tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan sebagai 1. Membuat rancangan atau rangka sesuatu yang akan dilakukan. 2. Apa yang ingin dicapai di masa depan dan bagaimana mencapainya. Yang terakhir, memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan asas-asas perencanaan. Yang pertama ada asas tujuan, yaitu harus memiliki tujuan yang jelas dan juga terarah. Yang kedua ada asas efisiensi. Perencanaan harus dilakukan dengan cara yang hemat biaya, waktu, dan juga sumber daya lainnya. Yang ketiga ada asas efektivitas, harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan harus realistis, logis, dan juga sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya ada asas fleksibilitas, yaitu harus fleksibel dan dapat diubah dengan sesuai kondisi yang berubah. Selanjutnya ada asas partisipatif, yaitu harus melibatkan semua pihak yang terkait, berarti harus dilibatkan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan perencanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan jenis perencanaan yang mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Perencanaan strategis adalah proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menentukan arah yang akan diambil dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah proses yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengembangkan rencana yang lebih rinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Yang terakhir ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan jenis perencanaan yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci untuk menjalankan kegiatan harian dan mencapai tujuan jangka pendek. Nah, perencanaan operasional adalah proses menentukan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan akan mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, saya akan melanjutkan yang lainnya, yaitu alat perencanaan. Alat perencanaan itu dibagi menjadi 3 ya. Yang satu alat peramalan. Alat peramalan merupakan proses sistematis untuk memperkirakan masa mendatang, memakai informasi masa kemudian dan informasi lain yang relevan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, alat penjadwalan. Alat penjadwalan merupakan suatu teknologi yang membantu dalam mengatur waktu dan untuk memproses produksi. Tujuan utama dari alat penjadwalan adalah untuk mengoptimalkan proses produk agar lebih efisien, hemat biaya, dan dapat memberikan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan. Yang ketiga, alat pembantu pengambilan keputusan. Terdapat beberapa alat pembantu, yaitu matriks playoff, analisis, titik impas, dan juga pohon keputusan. Dengan menggunakan alat-alat ini, pengambilan keputusan dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memilih alternatif yang terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Kesimpulan dari beberapa presentasi tersebut bahwa perencanaan merupakan pada dasarnya suatu skema atau perumusan yang sesungguhnya ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Perencanaan yang baik ialah yang tersusun rapi hingga mampu terrealisasikan oleh semua elemen organisasi. Dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cari anak hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak administrasi publik, aku maju ke depan. Gajianku siap membantah kebijakanmu. Asik.